SBY dan JK tebar ketakutan. Kok saya malu ya negeri ini punya mantan seperti mereka? Ditulis oleh Widodo spdc.world.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala atau JK. Siapa tidak kenal dua pria berstatus mantan? Satunya sempat menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, lalu yang satu lagi sebagai Wakil Presiden sebanyak 2 kali, mendampingi dua sosok presiden yang berbeda, yakni SBY dan Jokowi. Akan tetapi melihat sepak terjang keduanya, pasca tidak lagi menjabat kok sepertinya bikin saya atau kita malu ya dengan komentar begini. Kok mantan presiden dan wakil presiden begitu sih kelakuan mereka? Pepo SBY kita tahu bersama, sampai hari ini seperti sibuk merecoki pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dengan jurus baper tingkat dewanya. SBY ini kadang lucu, tapi wagu kalau orang Jawa bilang, karena kadang nggak disentil, nggak disindir, dan nggak diapa-apakan, baper juga. Kebaperan yang paling akut tentu saja perkara munculnya Partai Demokrat tandingan kubu Muldoko yang sampai kini sengketanya belum selesai, belum kalau keluarganya disenggol, meski tak jarang karena ulah mereka juga bisa satu partai baper semua. Yusuf Kala, orang ini disebut punya kelicikan tersendiri dengan berbagai kepentingan yang diduga masih diupayakan sampai hari ini. Naiknya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta disebut sebagai buah dari strategi politik JK yang tampak kurang suka kalau Ahok Jarot yang memimpin di Pilkada 2017 lalu. Orang ini pun seakan menikmati cara kampanye kotor waktu itu dengan membiarkan politisasi ayat dan mayat, juga penggunaan rumah ibadah sebagai medan perang Pilkada 2017. JK punya otoritas tapi tidak dipakainya karena sedang mengarah pada keuntungan kandidat yang dipasangnya untuk berkuasa di DKI Jakarta. Mengapa orang seperti JK justru dipilih untuk mendampingi Jokowi pada periode 2014-2019 lalu? Saya duga keputusan menduetkan keduanya untuk mengunci JK supaya nggak macem-macem selama menjadi wakil presiden. Dan baru saja duet mantan ini dengan kompak menebar pernyataan yang lebih terdengar sebagai teror secara halus, yang mirisnya justru dilakukan oleh mantan Wapres dan mantan Presiden Republik Indonesia. Jika JK mengungkapkan adanya bencana yang disebutnya akan lebih besar dari COVID-19 yang sudah bikin pusing selama hampir 2 tahun terakhir ini. Peringatan yang aneh karena isu perubahan iklim dan cuaca yang JK maksudkan bukanlah masalah baru. Begitu juga yang katanya perubahan iklim dan cuaca itu menyebabkan banjir, gempa, dan tanah longsor. Seandainya JK pernah baca atau dengar dari kitab Injil, malah sudah ada peringatan yang Yesus sampaikan bahwa pada akhir zaman akan ditandai dengan gempa bumi, kelaparan, hingga peperangan antar bangsa. Bagaimana dengan SBY? Masih dengan nada yang seirama dengan JK, Peponya AHY dan Ibas ini mendadak bicara soal skenario gelap dengan maksud adanya masalah yang bisa dihadapi sekitar 1 miliar orang di dunia terkait hidup dalam kelaparan, plus katanya ada 2,3 miliar hidup dalam kemiskinan. Kali ini izinkan saya tertawa sebentar. Skenario gelap? Gelap apaan maksudnya? Kalau ada skenario berarti ada yang bikin. Siapa maksud SBY? Masa gara-gara Jokowi juga? Lagi pula orang seperti SBY yang rasanya nyaris nggak pernah hidup susah, miskin, dan kelaparan, nggak usah deh sok-sokan kasih peringatan begitu. Kecuali setelah bilang begitu terus keluarkan 1 miliar buat bagi-bagi sembako agar nggak ada yang kelaparan di negeri ini. Maaf Pak SBY dan Pak JK, Anda berdua ini sedang memperingatkan atau cuma menakut-nakuti masyarakat? Karena kalian tahu bahwa ucapan itu pasti diberitakan dan menjadi pembahasan di mana-mana. Kalian ini mantan pemimpin negara loh, harusnya bisa lebih berkontribusi dalam melengkapi apa yang masih kurang dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf, bukan malah merecoki dengan cara seperti itu. Kalian bisa kok minta waktu ketemu Presiden Jokowi terus berkata dengan nada serius dan meyakinkan. Adakah yang bisa saya bantu Pak Jokowi? Bukan hanya basa-basi loh, karena nanti omongan Anda berdua jadi basi. Come on, buktikan saja bahwa kami tidak perlu malu punya 2 mantan seperti Anda berdua dengan peran dan sumbangsi yang jauh lebih berguna daripada sekedar menebar ketakutan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Mau nyapres lagi di 2024, Prabowo si penyebar hoax Ratna harus kalah. Ditulis oleh Manuel di SeaWorld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Prabowo ini sudah berkali-kali nyapres dan berkali-kali gagal.
Awalnya dia jadi cawapres Megawati, lalu pisah dan berseberangan karena Prabowo merasa bahwa dia harus berkuasa. Gak cukup jadi cawapres, dia pun bangun citra diri dan pencitraan mau jadi capres. Akhirnya dia berhasil jadi capres di tahun 2014 melawan Joko Widodo. Pertarungan yang mudah dimenangkan oleh Jokowi dan Prabowo bikin sujud syukur hoax kemenangan di kantor pemenangan Gerindra dan di-shoot sama TV One. Lalu di tahun 2019 dia juga bikin hoax sujud syukur lagi dengan drama yang ditambah soal penganiayaan Ratna Sarumpait yang dia viralkan bersama Fadlizon, Amin Rais, Fahri Hamzah, dan berbagai politisi seberangan dengan Jokowi. Sujud syukur yang dilakukan bukan lagi bersama Egy Sujana, tapi sama yang lain. Sudah kalah, nggak mau ngaku, mentalitas anak kecil. Dan lalu naik mobil garis yang katanya dimiliki oleh ketua ormas radikal yang mendukung aksi-aksi anarkis. Lalu Prabowo ditambah lagi bikin hoax Ratna Sarumpait, mengatakan bahwa dia digebuk oleh orang tak dikenal sampai bonyok. Untung saja ada Dr. Tompi yang mencurigai muka Ratna itu bukan seperti digebukin, tapi karena dilakukan operasi plastik. Dr. Tompi pun langsung dihajar rame-rame oleh politisi yang ikut-ikutan menyebarkan hoax Ratna. Prabowo si penyebar hoax ini dibungkam langsung sama Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolri. Sebagai Kapolri dia tahu bahwa potensi rusuh karena ucapan yang dikeluarkan dari anggota tubuh Prabowo yang ada di bawah hidung dan di atas dagu sangat bahaya. Negara bisa kacau balau, si penyebar hoax itu dianggap benar. Akhirnya polisi dalam waktu kurang dari 24 jam membongkar konspirasi elit pecundang itu dengan mentah. Ternyata Ratna melakukan operasi plastik. Bahkan hoax Ratna ini dimentahkan dengan cara menangkap Ratna Sarumpait di bandara. Ketahuan mau kabur, nenek ini akhirnya harus diciduk di bandara saat mau ke Chile. Kalau dia di Chile tidak ada perjanjian ekstradisi sama Indonesia, lalu di sana dia bisa dengan bebas menyebarkan hoax besar-besaran dan menjadikan negara ini rusuh dan Jokowi bisa kalah. Bahaya banget kan? Kalau bahaya begini, Tito Karnavian paling sensitif. Dia paling tahu betul bagaimana cara Prabowo dan orang-orang cendana bermain karena dia pernah jadi orang yang masuk ke tim Cobra menangkan anaknya Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di kediamannya. Tito Karnavian memiliki mata elang yang tajam, melihat berbagai sisi dari potensi rusuh yang harus ditutup. Profesor lulusan anti teror ini memiliki pandangan yang sangat tajam. Akhirnya, hoax bisa dimentahkan dengan telak oleh Tito Karnavian. Besoknya anggota tubuh di bawah hidungnya Om Prabowo dan juga di atasnya dagu pun langsung silat lidah. Lidahnya bergoyang sana-sini mengatakan bahwa dia ini terlalu gerasa gerusu, sok belagak sebagai orang jantan. Dia bilang lihat Ratna sudah nggak tega. Orang macam gini sampai selamanya tak akan bisa jadi presiden, seolah-olah menghalalkan segala cara. Kalaupun dia jadi presiden, orang ini gampang jatuh. Kenapa? Karena dia tidak memiliki jiwa melayani masyarakat, tapi jiwanya memerintah. Latar belakang militernya nggak bagus pula. Dipecat Wiranto. Lalu setelah itu lari ke Yordania. Saya kira ini sudah nggak benar, apalagi dia masih membiarkan Fadlizon ada di bawah Gerindra, sambil keluar-keluar bilang Densus 88 harus dibubarkan. Sebagai tukang ngomong di Gerindra, ucapan Fadlizon bisa dianggap sebagai ucapan partai. Kalau Densus 88 dibubarkan, maksudnya Fadlizon mau dukung teroris di Indonesia. Sebagai wakil rakyat, dia ini justru kelihatan seperti wakil teroris dan didiamkan oleh Prabowo pula. Jadi kalau Prabowo diam, bisa dikatakan dia main aman kan? Orang yang main aman gak pantas jadi presiden. Jokowi adalah orang yang tidak bermain aman. Dia ini benar-benar luar biasa memberikan dirinya kepada rakyat. Joko Widodo ini menang bukan karena PDIP, tapi karena rakyat memilihnya. Memang dia ada di bawah partai PDIP, tapi dia bukan jongos partai. Sedangkan Prabowo, dia ini ketua partai tapi kelakuannya kok kayak jongos hoax. Sudahlah, asal bukan PKS, Demokrat dan Gerindra sudah cukup. Begitulah cukup-cukup. Bagaimana menurut Anda?